Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 753 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Selasa 15 Maret 2022 dari kitab Injil Markus pasal 10 ayat 45 mengatakan, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Ainang anak nijol maipe idada asa diului halak ibana ubahen naro. Ibana do balik pangului jala mangalehok kosana bahen tobus ni torop jolma. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus adalah sekelompok orang yang sering cekcok satu dengan yang lain. Mereka sering tidak sabar, egois, suka berdebat, marah, sombong, dan tidak setia. Ketika itu mereka harus banyak belajar tentang kesabaran sejati. Maka ketika para murid mulai bertengkar satu sama lain tentang siapa yang akan duduk dalam posisi kehormatan tertinggi di kerajaan surga, Yesus pun mengajar mereka pelajaran bahwa mereka yang benar-benar hebat di mata Allah adalah hamba yang rendah hati. Yesus pun menunjuk dirinya sebagai contoh. Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus pun menyatakan fakta yang akan segera terjadi. Kematiannya adalah tebusan bagi banyak orang. Tebusan adalah sejumlah uang untuk pembayaran pembebasan seseorang yang ditahan. Tebusan sering diminta dalam kejadian ketika seseorang penjahat, misalnya menculik, menyandra orang, menuntut sejumlah besar uang sebagai imbalan kebebasan tawanan itu. Pada zaman kuno, tebusan juga dibayarkan kepada budak yang dibebaskan. Semua manusia sejak lahir sebagai tawanan dan budak dosa. Maka dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 34,
Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Itu artinya kita semua adalah hamba dosa, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma pasal 3 ayat 23. Kemudian Yesus mengatakan, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Sering dikatakan sebagai penggenapan nubuatan mesianik oleh Yesaya pasal 61 ayat 1. Kita semua ditawan oleh dosa-dosa kita yang membawa harga kematian yang sangat mahal. Roma pasal 6 ayat 23, dan hanya dapat diampuni dengan pengorbanan besar. Ibrani pasal 9 ayat 22. Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menjadi tebusan kita. Tebusan itu membebaskan kita dengan harga yang mahal, bukan dengan uang, tetapi dengan darahnya sendiri. Tebusan telah dibayarkan. Pengorbanan Yesus memuaskan murka Allah terhadap dosa. Sekarang kita dapat bebas dari dosa dan kematian. Percayalah kepada Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam persekutuan orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus di gerejamu. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan segala kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan kekal yang Tuhan sediakan. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 753 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.